Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Ayat mutasyabihat. Kitabun anzalnahu ilaika. Maksudnya, hadza kitabun anzalnahu ilaika. Jadi menyimpan hadza. Ini Al-Qur'an, iku kitabun kitab. Jadi Al-Quran ini adalah kitab anzalnahu yang telah menurunkan kami Allahu pada kitab ilaika kepadamu Muhammad. Tujuannya litukhrija agar mengeluarkan engkau Muhammad an-nasa pada manusia minadh-dhulumati dari kegelapan ilan nuri pada cahaya. Bi'idni rabbihim dengan izin Tuhan mereka, yaitu ila siratil aziz, menuju jalannya Allah yang maha perkasa. Al-Hamid lagi maha terpuji. Jalannya Allah atau agama Allah, Allah yang maha perkasa. Karena ketika Allah sudah menghendaki sesuatu, maka tidak ada yang bisa menolak dan tidak ada yang bisa mengalahkan. Itulah sifat Allah Al-Aziz. Allah maha terpuji, karena memang Allah selalu dipuji dalam segala perbuatan, ucapan, dan semua perkaranya, larangan, perintahnya, itu semua selalu disanjung. Itulah Allah. Jadi Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau Muhammad dengan tujuan agar engkau mengeluarkan semua manusia yang selama ini dalam kegelapan, menuju ke alam cahaya, menuju hidayah Allah, petunjuk Allah, yang semua itu atas izin dari Allah, yaitu menuju jalannya Allah yang maha Al-Aziz lagi maha Al-Hamid, yaitu Allahi Allah. Jadi Al-Aziz Al-Hamid adalah Allahi Allah, alladzi yang lahu baginya Allah ma apa-apa fis samawati di langit, wa ma dan apa-apa fil ardi di bumi. Jadi Al-Aziz Al-Hamid itu adalah Allah, zat yang memiliki langit dan bumi. Segala sesuatu yang ada di langit, segala sesuatu yang ada di bumi, itu semua milik Allah. Wawailun dan kerusakan lil kafirin bagi orang-orang kafir, min adzabin dari siksa syadidin yang berat. Dan kerusakan besok di hari kiamat itu akan diberikan kepada orang-orang kafir. Yang bentuk dari kerusakan itu adalah siksaan yang berat. Jadi orang-orang kafir yang tidak mau mengikuti ajakan kamu Muhammad, yaitu menetapi Al-Quran yang sudah kami turunkan, maka mereka akan mendapatkan siksaan yang berat, yaitu siksa di hari kiamat nanti, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Nah, adapun mereka orang-orang kafir ialah alladzina orang-orang yastahibbuna yang senang mereka al-hayatad dunya pada kehidupan dunia alal akhirati mengalahkan akhirat, wa yasudduna dan sama mencegah mereka, menghalang-halangi mereka an sabilillahi dari sabilillah. Menghalang-halangi Nabi dan para sahabat dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Wa yabaghunaha dan mencari mereka pada sabilillah iwajan bengkok, dan mereka berusaha agar sabilillah ini menjadi bengkok. Artinya mereka berusaha agar agama Islam yang ditetapi oleh Nabi dan para sahabat pada saat itu ini tidak bisa berjalan dengan lancar. Nah ini. Jadi yang dikatakan orang-orang kafir adalah mereka yang senang dengan kehidupan dunia sampai mengalahkan akhirat. Jadi memilih
atau senang pada kehidupan dunia sampai mengalahkan akhirat. Nah, berarti kewajiban untuk akhiratnya mereka tidak mengerjakan, tapi justru hanya untuk mencari dunia, hanya untuk mengejar dunia. Nah ini beda dengan orang iman. Kalau orang iman itu mencari dunia tapi tidak sampai melalaikan akhiratnya. Jadi kewajiban-kewajiban ibadah kepada Allah ya kan tetap ya selalu mereka jaga dan mereka lestarikan ya. Ini adapun urusan mencari maisha ya sesuai dengan keahlian masing-masing, dan mencari maisha itu tidak sampai mengalahkan urusan akhirat. Itu orang iman. Nah ini adalah sifat orang-orang kafir, yaitu mereka yang lebih ya mengutamakan akhirat, bahkan sampai mengutamakan dunia sampai mengalahkan akhiratnya. Di samping itu mereka selalu menghalang-halangi orang-orang iman dari menetapi agama Islam, ya kan? Selalu menghalang-halangi Nabi dan para sahabat pada masa itu dalam menjalankan agama Allah, dan mereka berusaha agar agama Allah, agama Islam ini tidak jadi jalan, ya kan? Tidak bisa berhasil. Ulaika mereka itu iku fi dhalalin, di dalam kesesatan, ba'idin yang jauh. Nah, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang dalam kesesatan yang jauh, jauh dari kebenaran. Ya. Jadi jauh dari kebenaran. Wa ma arsalna, dan tidaklah mengutus kami Allah min rasulin, pada utusan, illa kecuali bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya Rasul. Tujuannya liyubayyina, agar menjelaskan atau menerangkan sapa Rasul lahum, kepada mereka kaum, sehingga kaumnya bisa memahami karena bahasanya sama ya. Jadi Allah berfirman ya, tidaklah kami Allah mengutus seorang Rasul kecuali Rasul itu menggunakan bahasa kaumnya. Jadi Rasul yang kami utus itu bahasanya sama dengan bahasanya kaum yang dia datangi, dengan tujuan agar Rasul itu bisa menjelaskan semua peraturan Allah kepada mereka dengan jelas, dan mereka pun bisa memahami secara ya jelas. Nah, setelah itu kemudian fayudillu, lalu ya, menyesatkan sapa Allahu Allah, man, pada orang yasha'u, yang menghendaki sapa Allah, wayahdi, dan memberi hidayah atau menunjukkan siapa Allah, man, pada orang yasha'u, yang menghendaki siapa Allah. Nah, setelah Allah mengutus Rasul ya kan, yang Rasul itu menjelaskan ya semua peraturan-peraturan Allah, nah maka ya di situ Allah sudah punya alasan ya, sudah punya alasan bahwa mereka sudah kedatangan Rasul. Nah, setelah itu kemudian Allah memberi ya menyesatkan kepada orang yang Allah kehendaki, dan memberi hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Nah, sehingga mereka nanti kelak di hari kiamat yang disesatkan oleh Allah tidak akan bisa beralasan, karena memang Allah sudah mengutus Rasulnya. Wahwa, dan Allah iku al-aziz, yang maha menang ya. Maha menang karena semua kehendaknya pasti akan terwujud ya. Al-hakim, lagi maha menghukumi ya. Jadi Allah maha menang ya terhadap kehendaknya ya. Semua yang menjadi kehendak Allah pasti akan terjadi, terwujud ya. Dan yang tidak dikehendaki oleh Allah ya tidak akan terwujud. Nah, Al-Hakim, Allah maha menghukumi ya kan, menghukumi dalam semua ya kan, tindakannya ya kan, yaitu ya, termasuk Allah menyesatkan kepada orang-orang yang memang sudah diqadar sesat oleh Allah ya kan, sudah diqadar sesat oleh Allah ya kan, dan memberi hidayah kepada ya kan, orang-orang yang memang orang-orang itu adalah ahlinya hidayah, ya, pemiliknya hidayah, yaitu diqadar mendapatkan hidayah. Ya. Jadi yang oleh Allah sudah diqadar sesat, ya, maka dengan datangnya Rasul itu menjadi tambah sesatnya. Nah, yang orang-orang yang diqadar
mendapat hidayah, dengan datangnya Rasul semakin tambah iman, semakin tambah yakin, semakin tambah percaya. Walaqad arsalna, dan niscaya sungguh telah mengutus kami Allah Musa pada Nabi Musa bi ayatina, dengan ayat-ayat kami Allah. Ya. An akhrij, mengeluarkanlah engkau Musa qaumaka, pada kaummu, minadh-dhulumati, dari kegelapan, ilan nur, pada cahaya, wa dzakkirhum, dan mengingatkanlah engkau Musa hum, pada mereka kaum, bi ayyamillahi, dengan hari-harinya Allah. Hari-harinya Allah. Jadi hari-hari Allah itu maksudnya ya nikmat-nikmat Allah, ya nikmat-nikmat Allah. Atau bisa jadi hari-hari Allah itu adalah siksaan Allah. Ya, siksaan-siksaan yang sudah ditimpakan kepada orang-orang yang membangkang, ya. Kalau nikmat, ya nikmat-nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada mereka, ya kan, orang-orang Bani Israel, ya termasuk, ya kan, diselamatkan dari Fir'aun, ya. Fir'aun ditenggelamkan, ya orang-orang Bani Israel bisa selamat menyeberangi lautan, ya. Selamat dari jajahan Fir'aun, ya kan. Nah ini. Atau ya bi ayyamillah, maksudnya hari kiamat, ya kan, hari kiamat. Atau bi ayyamillah maksudnya peraturan Allah. Jadi sungguh-sungguh kami Allah telah mengutus kepada Musa dengan membawa ayat-ayat kami, ya. Lalu kami Allah berfirman kepada Musa, keluarkan kaum kamu, ya, keluarkan kaum kamu dari kegelapan menuju cahaya, ya. Keluarkan kaum kamu dari kesesatan menuju hidayah, dan ingatkan mereka, ya kan, ingatkan mereka tentang hari-hari Allah, ya kan, ingatkan mereka tentang nikmat-nikmat Allah, ya, tentang siksa Allah, tentang hari kiamat, tentang peraturan Allah, ya. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam semua itu, ya, semua itu, ya, peringatan, ya, yaitu tentang nikmat, tentang siksa dan lain-lain. Opola ayatin, niscaya menjadi beberapa ayat, likulli sabarin, bagi tiap-tiap orang yang banyak sabarnya, syakurin, lagi banyak bersyukurnya. Nah, sesungguhnya, ya kan, peringatan tentang nikmat, peringatan tentang siksa, peringatan tentang kiamat, tentang peraturan Allah, itu pasti menjadi ayat bagi orang-orang yang bersabar, ya, orang-orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah, cobaan berat, dan menjadi ayat pula bagi orang-orang yang banyak bersyukurnya ketika mendapat kenikmatan, ya, seperti yang telah dialami oleh orang-orang Bani Israel sendiri, ya kan. Ya, setelah mereka mengalami banyak, ya kan, gangguan, banyak cobaan, ya kan, yang diperas oleh Fir'aun, ya kan, anak-anak laki-lakinya dibunuh, ya, mereka bisa sabar, kemudian, ya, Allah memberikan pertolongan, kenikmatan, kemenangan bagi mereka orang-orang Bani Israel, ya, mereka, ya kan, juga bisa mensyukurinya. Wa idh qala, wa idh, dan ketika itu, atau wadhkur, dan mengingatkanlah kamu Muhammad, menyebutlah kamu Muhammad, idh, ketika itu, qala, berkata sapa Musa, Nabi Musa,
liqaumihi, pada kaumnya Nabi Musa. Udhkuru, ingatlah kalian nikmatallahi, pada nikmat Allah, alaikum, atas kalian, yaitu id anjakum, ketika menyelamatkan siapa Allah kum, pada kalian, min ali Fir'aun, dari keluarga Fir'aun. Yaitu yasumunakum, mencicipkan mereka Fir'aun kum, pada kalian, su'al adzabi, pada jeleknya siksa, yaitu dijajah oleh Fir'aun, ditawan, dipaksa, ya kan? Ini. Selain itu wa yudzabbihuna, dan menyembelih mereka Fir'aun abna'akum, pada anak-anak laki-laki kalian, wa yastahyuna, dan membiarkan hidup mereka Fir'aun nisa'akum, pada wanita-wanita kalian. Ceritakan Muhammad, yang ketika itu Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah pada nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian, yaitu Allah telah menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan bala tentaranya, yang selama ini Fir'aun menyiksa kalian. Selama ini Fir'aun menjajah kalian, menawan kalian, memaksa kalian, ya kan? Di samping itu Fir'aun juga telah menyembelih anak-anak laki-laki kalian, ya kan? Dan membiarkan hidup pada orang-orang wanita, ya, kalian, Bani Israel, ya kan? Jadi Bani Israel ditindas oleh Fir'aun, ya kan? Diperas oleh Fir'aun, ya. Tapi kemudian, ya kan, oleh Allah diselamatkan, yaitu dengan cara Fir'aun ditenggelamkan, ya kan, di laut, ya. Setelah itu Bani Israel mengalami kemenangan, ya kan, dan itulah merupakan nikmat dari Allah. Maka Nabi Musa mengingatkan kembali kepada orang-orang Bani Israel, ingatlah nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian itu. Nah, wa fi dzalikum, dan di dalam demikian itu, ya, di dalam demikian itu, ya, yang di atas, ya kan, yaitu Allah memberi nikmat, ya, kepada kalian, atau Allah memberi cobaan kepada kalian, baik itu cobaan senang maupun cobaan, ya, sengsara, ya. Jadi wa fi dzalikum itu, ya, demikian itu cobaan, maksudnya cobaan ketika dijajah, ya, oleh Fir'aun, dan cobaan senang ketika, ya, diberi kemenangan. Balaun merupakan ujian, ya, merupakan cobaan atau ujian, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, azimun, yang besar. Nah, ketahuilah bahwa, ya kan, semua itu, ya, kalian dijajah oleh Fir'aun, kemudian kalian diberi kemenangan, itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhan kalian, ya. Kalian harus selalu sadar, harus selalu ingat, ya kan. Nah, ini jangan sampai, artinya jangan sampai kalian tidak bisa mensyukuri nikmat, ya kan. Jadi semua yang sudah terjadi, ya kan, kalian mulai dijajah oleh Fir'aun sampai kalian diberi kemenangan oleh Allah, itu merupakan cobaan besar dari Allah untuk kalian. Nah, maka kalian jangan lalai, ya kan. Tetaplah, ya, kalian jangan lemah dari mensyukuri nikmat Allah, ya. Tetaplah kalian dalam mensyukuri nikmat Allah, ya. Wa itta'adzana rabbukum, dan ketika memberi tahu, ya, maksudnya mengumumkan, ya, sapa rabbukum, Tuhan kalian. Dan ingatlah, ya kan,
ketika Allah memaklumatkan kepada kalian, memberikan pengumuman kepada kalian atas janjinya untuk kalian, yaitu la in syakartum la azidannakum. La in syakartum, niscaya jika bersyukur kalian orang-orang Bani Israel, la azidannakum, niscaya akan menambah sungguh aku Allah kum pada kalian. Wala in kafartum, dan niscaya jika kufur kalian, inna adzabi, sesungguhnya siksaanku Allah iku lasyadidun, niscaya berat, ya kan? Dan ingatlah kalian wahai kaumku, ketika Allah memberikan pengumuman kepada kalian yang isinya, jika kalian mensyukuri nikmat maka pasti akan aku tambah, ya kan? Dan jika kalian kufur terhadap nikmat maka siksaanku sangat berat, ya. Berarti ya kan, Nabi Musa menasehati kaumnya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah, ya. Waqala, dan berkata sapa Musa, Nabi Musa, in takfuru, jika kufur kalian Bani Israel, antum kalian, waman dan orang fil ardi di bumi ini, jami'an dengan kesemuanya, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah iku la ghaniyun, niscaya maha kaya, hamidun, lagi maha terpuji. Dan Nabi Musa berkata kepada kaumnya, jika kalian orang-orang Bani Israel serta orang yang ada di bumi ini semua kufur kepada Allah, ya. Jadi jika kalian orang-orang Bani Israel serta semua orang yang ada di bumi ini kufur kepada Allah, maka Allah maha kaya, ya. Allah maha kaya, artinya Allah tidak butuh, ya, ucapan syukurmu, ya. Allah tidak butuh ucapan syukurnya hamba, ya. Dan Allah maha terpuji, ya. Artinya Allah tetap terpuji, Allah tetap dipuji walaupun, ya, banyak orang-orang yang kufur kepada Allah, ya. Jadi meskipun Allah dikufuri, Allah tetap terpuji, ya. Jadi artinya, ya kan, dalam ayat 8 ini Nabi Musa menegaskan bahwa Allah itu maha segala-galanya, ya kan? Tidak ada yang bisa menandingi Allah. Meskipun kalian dan semua orang yang ada di dunia ini kufur, ya kan, tidak mau mensyukuri kepada Allah, Allah tetap kaya, Allah tetap terpuji, ya kan? Allah tetap, ya kan, Tuhan yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi Allah. Alam ya'tikum, adakah belum datang kepada kalian apa naba'ul ladzina, ceritanya orang-orang min qablikum, sebelum kalian, yaitu kaum Nuhin, kaumnya Nuh, wa Adin, dan kaum Ad, nabinya adalah Nabi Hud, wa Samuda, dan kaum Samud, nabinya Nabi Salih waktu itu. Walladzina, dan orang-orang mim ba'dihim, setelah mereka kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, yang mana la ya'lamuhum, tidak mengetahui hum pada mereka setelah kaum Nuh, setelah kaum Ad, setelah kaum Samud, sapa illallah, kecuali Allah. Yang tahu hanya Allah, ya kan, di mana mereka berada, bertempat pada waktu itu, di zaman kapan, tahun kapan, itu hanya Allah yang tahu, ya. Jadi apakah kalian orang-orang Bani Israel belum pernah kedatangan ceritanya orang-orang sebelum kalian, yaitu cerita tentang kaum Nuh, cerita tentang kaum Ad, cerita tentang kaum Samud, dan kisah-kisah orang-orang yang hidup setelah mereka, ya, yang mana, ya, hanya Allah yang tahu, ya, mereka yang hidup setelah kaum Samud itu. Nah, ternyata ja'athum,
ya, ja'athum, telah datang hum pada mereka sapa rusuluhum, utusan-utusan mereka, bil bayyinati, dengan membawa beberapa keterangan. Tapi faraddu, maka menolak mereka kaum aidiyahum, pada tangan-tangan mereka, fi afwahihim, di mulut mereka kaum. Nah, sebenarnya orang-orang dulu, kaumnya Nuh, kaum Ad, kaum Tsamud, dan orang-orang setelah mereka, itu semua sudah kedatangan Rasul. Dan Rasul-Rasul itu sudah membawa keterangan dari Allah, ya kan. Tapi ternyata ya, mereka menutup mulut mereka dengan tangan-tangan mereka, yang artinya mereka menolak ajakan para Rasul itu. Mereka tidak mau mengikuti ajakan para Rasul itu. Nah ini. Atau ya kan, mereka menggigit tangan mereka karena marah dan jengkel kepada Rasul-Rasulnya. Ya, ada dua keterangan ya. Bisa maksudnya menutup mulut, ya, menutup mulut dengan tangan-tangan mereka, ya, yang artinya menolak ajakan Rasul, atau maksudnya menggigit tangan mereka karena marah, karena jengkel kepada Rasulnya. Nah, selain itu, ya, atau di samping itu, waqalu, dan berkata mereka kaum, inna, sesungguhnya kami, iku kafarna, kafir kami, tidak percaya kami, bima, dengan apa-apa, ursiltum, yang diutus kalian, bihi, dengan ma. Wa inna, dan sesungguhnya kami, iku lafi syakin, niscaya dalam keraguan, mimma, dari apa-apa, tada'unana, yang mengajak kalian, para rasulna, pada kami, kaum, ilaihi, pada ma, muribin, lagi ragu-ragu. Dan bahkan kaum para nabi-nabi itu, ya kan, baik kaum Nuh, kaum Ad, kaum Tsamud, dan kaum setelah mereka, mereka semua mengatakan, ya, kami ini tidak percaya terhadap, ya kan, terutusnya kalian. Ya, kami tidak percaya dengan apa-apa yang kalian diutus untuk membawa barang itu. Ya, kami tidak percaya terhadap apa-apa yang kalian bawa itu, yaitu kebenaran. Ya. Dan kami ragu-ragu terhadap ajakan kalian. Ya. Kami terus terang, kami ragu-ragu. Ya, tidak yakin terhadap ajakan kalian. Nah, itu ucapan kaum Nuh, kaum Ad, kaum Tsamud, dan orang-orang yang hidup setelah mereka. Ya kan? Nah ini nasihat Nabi Musa kepada orang-orang Bani Israel, mengingatkan, ya kan, jangan sampai kufur, jangan sampai mengkufuri nikmat Allah, tetaplah untuk menjadi orang iman dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Nah ini jangan sampai seperti orang-orang dulu, ya, yang sudah lewat, yang akhirnya oleh Allah didatangkan siksa. Qalat, berkata, sapa rusuluhum, utusan-utusan mereka, rasul-rasul mereka, afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Afillah, apakah di dalam urusan Allah, syakkun, ragu-ragu, apakah kalian ragu-ragu terhadap Allah? Ya. Jadi para rasul itu kemudian menjawab perkataan kaumnya, yaitu dengan kata-kata afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Apakah kalian ragu-ragu di dalam Allah, ya kan? Apakah kalian ragu-ragu kepada Allah? Nah, padahal Allah adalah yang menciptakan langit dan bumi. Yada'ukum, mengajak siapa Allah kum, pada kalian, liyaghfira, agar mengampuni siapa Allah lakum, pada kalian, min dzunubikum, dari dosa-dosa kalian. Ya, yang mana Allah mengajak kalian, ya, untuk menetapi agama Allah, agar Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Ya.
Jadi kalau kalian mau menetapi agama Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yu'akhirakum, dan akan mengakhirkan siapa Allah kum pada kalian, ila ajalin, hingga tempo, musamman yang diketahui, maksudnya di dunianya. Dan ya kan, bila kalian mau menjadi iman, menjadi menetapi agama Allah, Allah akan memberi kalian umur hingga waktu yang telah ditentukan, ya kan. Nah, artinya ya kan, Allah akan memberi kalian kesenangan, kesenangan selama kalian hidup, sampai waktu yang telah ditentukan, maksudnya sampai ajalnya masing-masing. Nah, berarti artinya Allah akan memberi kalian kesempatan untuk hidup, ya kan? Allah tidak menyiksa. Jadi Allah mengajak kalian untuk menetapi agama Allah, tujuannya agar Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Dosa-dosa kalian akan diampuni bila kalian mau menetapi agama Allah. Selain itu, Allah akan memberi kesempatan kalian untuk tetap hidup di dunia sampai ajal mati kalian masing-masing. Allah tidak menyiksa, ya kan? Allah tidak membantai kepada kalian. Bahkan Allah akan memberikan kesenangan-kesenangan untuk kalian selama di dunia. Qalu, menjawab mereka kaum, in antum, tidak ada kalian para rasul, illa basyarun, kecuali hanyalah manusia, mithluna, semisal kami. Turiduna, menghendaki kalian para rasul, antasudduna, mencegah kalian para rasulna pada kami kaum, amma, dari apa-apa, karena yang telah ada, iku ya'budu, menyembah, sopo abauna, bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Faktuna, maka mendatangkanlah kalian para rasul, nah pada kami, bisultanin, dengan hujah, dengan dalil, mubinin, yang jelas. Nah, lalu kaumnya menjawab kepada para rasul, Allah, kalian ini sebenarnya manusia biasa seperti kami, kalian ini bukan rasul, kalian ini bukan utusan, kalian ini hanyalah manusia biasa seperti kami ini. Kalian berkehendak untuk mencegah kami dari menyembah Tuhan yang telah disembah oleh nenek moyang kami, oleh bapak-bapak kami. Kan gitu, ya kan? Jadi kalian ini hanya menginginkan agar kami berhenti dari menyembah Tuhan yang telah disembah oleh bapak-bapak kami. Maka kami tidak percaya kepada kalian. Kalau memang kalian sebagai utusan Allah, datangkan dalilnya yang jelas. Datangkan kepada kami dalil yang jelas, yang betul-betul menunjukkan kalian sebagai utusan Allah. Qalat, berkata lahum, kepada mereka kaum, sapa rusuluhum, utusan mereka. Lalu para rasul itu berkata kepada kaumnya, innahnu, tidak ada kami, illa, kecuali basyarun, manusia, mithlukum, semisal kalian. Ya kan? Memang kami ini adalah manusia biasa seperti kalian. Nah, walakinnallah, akan tetapi Allah, iku yamunnu, memberi anugerah, siapa Allah, alaman, pada orang, yasha'u, yang menghendaki siapa Allah, min ibadihi, dari hamba-hambanya Allah. Memang kami adalah orang biasa, kami ini manusia biasa seperti kalian. Tapi Allah memberi anugerah
kepada orang-orang yang dikehendaki di antara hamba-hambanya, yaitu diberi kerasulan dan kenabian. Nah, jadi bedanya, ya kan, kalau kami ini adalah orang-orang yang diberi ya, anugerah oleh Allah, yaitu diutus oleh Allah, dijadikan nabi dan rasul oleh Allah. Wa makana, dan tidak ada ikulana bagi kami apa an na'tiyakum, mendatangkan kami kum pada kalian bisultanin, dengan dalil atau pada dalil, illa kecuali biidnillahi, dengan izin Allah. Dan kami tidak akan mampu mendatangkan dalil kepada kalian, ya kan, seperti yang kalian minta itu, kecuali atas izin Allah. Ya. Kalau Allah mengizinkan, ya kami pun akan mendatangkan dalilnya. Ya. Wa 'alallah, dan atas Allah falyatawakkal, hendaklah berserah diri sapa al mukminun, orang-orang iman. Ya. Ya, pol-polnya, ya kan, kepada Allah lah orang-orang iman itu hendaknya berserah diri. Kalau memang kalian tidak mau, ya kan, ya, yang penting kami sebagai utusan Allah, sebagai orang iman sudah menyampaikan, dan kemudian selanjutnya kami kembalikan kepada Allah, kami serahkan kepada Allah. Tugas kami menyampaikan, adapun hidayah itu ada di tangan Allah. Wa ma lana, dan kenapa lana bagi kami Allah natawakkal, tidak berserah diri kami alallahi, atas Allah. Wa qad hadana, dan sungguh-sungguh telah memberi hidayah, memberi petunjuk siapa Allah na pada kami, subulana, pada jalan kami. Nah, sekarang kenapa kami tidak berserah diri kepada Allah? Ya, sedangkan Allah telah memberi kami hidayah. Kami sekarang sudah ada di hidayah Allah. Kami sekarang sudah ada di agama Allah. Ya kan? Maka ya udah, kami sekarang pasrah, tawakal kepada Allah. Untuk apa kami tidak tawakal? Ya kan? Sudah. Yang penting kami sudah menyampaikan ya, tugas kami sebagai para rasul kepada kalian. Adapun selanjutnya itulah bagian Allah. Ya, Allah yang akan memberi kepada kalian. Ya, artinya Allah memberi hidayah dan tidak itu urusan Allah, bukan urusan kami. Wala nasbiranna, dan niscaya akan bersabar sungguh kami alama, atas apa-apa adzaitumuna, yang mengganggu atau menyakiti kalian nah kepada kami. Dan selanjutnya kami akan bersabar menghadapi, ya kan, rintangan dari kalian. Kalian mengganggu, kalian menyakiti kepada kami akan tetap bersabar. Wa 'alallah, dan atas Allah falyatawakkal, hendaklah pasrah, berserah diri sapa al mutawakkilun, orang-orang yang berserah diri. Dan ya kan, hendaknya orang-orang yang berserah diri itu berserah diri kepada Allah. Artinya, ya kan, semua ini kami serahkan, kami pasrahkan kepada Allah. Kalian menyakiti kepada kami, mengganggu, merintangi, ini kami pasrahkan, kami tawakal kepada Allah. Waqala, dan berkata sapa alladzina, orang-orang kafaru yang kafir mereka, lirusulihim, pada utusan-utusan mereka. Dan orang-orang kafir berkata kepada para rasul mereka, yang ucapannya la nukhrijannakum, niscaya akan mengeluarkan sungguh kami kum, pada kalian, min ardina, dari bumi kami, dari daerah kami, au atau la ta'udunna, niscaya kembali sungguh kalian, fi millatina, di dalam agama kami. Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasulnya, ya kan, wahai para rasul, kami akan mengusir kalian dari daerah kami. Kami akan mengeluarkan kalian dari bumi kami. Atau kalian harus kembali pada agama kami lagi.
Silahkan kalian pilih. Bila kalian tetap mempertahankan agama kalian itu, kalian harus ya kan, pergi dari sini. Atau kalian boleh tetap di sini, tapi kembali ke ajaran kami, ke agama kami. Lalu fa'auha, maka memberi wahyu ilaihim kepada mereka para rasul. Sapa rabbuhum, Tuhan mereka. Yang isi wahyunya, lanuhlikanna dzalimin. Lanuhlikanna, niscaya akan merusak sungguh kami Allah. Niscaya akan menghancurkan sungguh kami Allah. Az-zalimin, pada orang-orang yang aniaya. Walanuskinannakum, dan niscaya akan menempatkan sungguh kami Allah kum, pada kalian para rasul, al-ardo, pada bumi, mim ba'dihim, setelah mereka disiksa, ya kan? Mim ba'dihim, setelah mereka, maksudnya setelah mereka kaum itu disiksa. Nah, lalu Allah memberi wahyu kepada para rasul, ya kan? Yang isi wahyunya, ya, kami Allah akan menghancurkan kepada orang-orang yang berbuat aniaya, yaitu orang-orang yang tidak mau beriman. Kami Allah akan merusak kepada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman. Ya, dan kemudian ya, kalian akan kami tempatkan di bumi mereka. Kalian akan kami ya, tempatkan di rumah desa mereka setelah mereka hancur, setelah mereka disiksa. Zalika, demikian itu, ya, demikian itu Allah memberi tempat kepada para rasul dan orang-orang iman setelah penduduk desanya disiksa. Iku liman, bagi orang khofa yang takut dia, maqami, pada tempatku Allah. Wa khofa, dan takut dia, wa'idi, pada janjiku Allah, janji ancaman, yaitu siksa. Nah, ya, tempat seperti itu, ya, artinya mewarisi tempat tinggal orang-orang kafir, itu diperuntukkan orang-orang yang takut, ya, pada tempatnya Allah. Ya, maksudnya takut kepada Allah, ya, yaitu takut ketika menghadap di hari kiamat. Ya. Jadi khofa maqami, maksudnya dia takut, ya, ketika nanti menghadap di hadapan Allah di hari kiamat. Ya. Dan dia takut akan janji ancamanku, ya, janji siksaku. Ya. Sehingga dengan takutnya ini mereka menjadi sadar, mereka menjadi bertaubat, mereka menjadi semakin mantap dalam keimanan. Nah, bumi-bumi orang-orang kafir yang sudah disiksa oleh Allah itu akan diberikan kepada mereka, orang-orang iman, orang-orang yang takut, ya, akan menghadap di sisi Allah nanti di hari kiamat dan takut akan siksa ancaman Allah. Wastaftahu, dan minta dibuka, ya, mereka para rasul. Maksudnya minta pertolongan mereka para rasul kepada Allah, maksudnya. Wa khoba, dan rugi, sapa kullu jabbarin, tiap-tiap orang yang sombong, anidin, lagi menentang. Nah, kemudian para rasul itu meminta pertolongan kepada Allah, ya, untuk mengalahkan kaumnya. Kalau sudah begitu, maka rugilah semua orang yang sombong dan menentang, karena pasti akan disiksa oleh Allah, ya kan?
Nah ini sama dengan ayat yang lain, ya kan? Wa zulzilu hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib, ya. Pertolongan Allah itu sudah dekat, ya kan? Jadi para rasul minta pertolongan kepada Allah, ya kan, untuk mengalahkan musuh-musuhnya orang-orang kafir. Nah, kalau sudah begitu, maka rugilah orang-orang yang sombong dan menentang, karena akan segera disiksa oleh Allah. Min waraihi, di belakangnya orang, maksudnya di depannya. Ya, min waraihi, di depannya orang yang sombong dan menentang itu, jahannamun, neraka jahanam. Wa yusqa, dan diberi minum dia orang, min ma'in, dari air, sodidin, ya, nanah yang bercampur darah, nanah wu. Ya kan? Nah, di depannya dia nanti, ya kan, adalah neraka jahanam. Artinya nanti mereka, orang-orang yang sombong dan menentang itu, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dan di neraka jahanam akan diberi minum air, ya kan, yang berupa nanah wu, ya, diberi minum nanah campur darah yang baunya tidak enak, ya kan. Ya tajarra'uhu, menelan dia orang hu pada nanah wu, wala yakadu, dan tidak hampir dia, yusihuhu, menelan dia hu pada nanah wu, ya kan. Jadi dia berusaha untuk menelan nanah wu itu, dan hampir saja tidak bisa menelannya, ya kan. Yang akhirnya ya ditelan betul. Ya, setelah ditelan, brodol semua, ya, isi perutnya itu. Ya. Wayatihi, dan datanghi pada dia orang yang sombong dan menentang, opo al mautu, kematian, min kulli makanin, dari tiap-tiap tempat. Wa ma huwa, dan tidak ada dia, orang yang sombong, iku bimayitin, orang yang mati. Dan di neraka, ya, dia mendapat segala macam siksaan. Ya. Jadi di neraka, orang ini mendapatkan segala macam siksaan yang mengakibatkan kematian. Tapi mereka tidak bisa mati. Ya. Jadi wayatihil maut, maksudnya dia kedatangan siksaan yang dengan siksa ini mestinya dia mati. Ya. Jadi dia kedatangan siksaan yang mematikan. Tapi, ya kan, tapi dia tidak mati, tidak akan mati. Jadi dari segala penjuru, ya, datanglah siksaan untuk dia, yang siksaan ini mematikan. Mestinya dia mati. Ya, tapi dia tidak mati, ya kan, tidak akan mati. Nah, karena apa? Karena memang Allah sudah berfirman, ya, la yuqadha alaihim fayamutu, ya kan, wala yukhaffafu anhum min adzabiha. Jadi orang, ya kan, yang di dalam neraka itu tidak akan pernah dihukum mati. Ya, la yuqadha alaihim fayamutu. Ya, mereka tidak dikenakan hukum mati, wala yukhaffafu anhum min adzabiha, dan siksaan di dalam neraka itu tidak diringankan. Jadi nggak ada keringanan siksa, itu nggak ada. Ya, diskon siksa itu nggak ada. Jadi siksa akan diberikan penuh, ya kan, dan tidak akan diberi mati. Ya. Wa min waraihi, dan dari belakangnya orang, maksudnya selain siksaan jahanam, adzabun, siksaan ghalidhun, yang berat. Ya. Dan selain itu, ya kan, dia akan mendapatkan siksaan yang berat. Artinya, ya kan, setelah disiksa ini datang siksa ini, setelah siksa ini datang lagi siksa ini. Ya, itu min waraihi adzabun ghalidh. Jadi setelah disiksa, minum ini, minum nanah, disiksa lagi berupa ini, berupa ini. Ya. Jadi sangat berat, ya, sangat berat sekali. Mathalul ladzina, perumpamaannya orang-orang kafaru yang kafir mereka, birabbihim, pada Tuhan mereka,
Iku a'maluhum, amal-amal mereka, iku karomatin, seperti debu. Istaddat, yang menyambar, ya, bihi, pada debu, opo arrihu, angin. Fi yaumin, di dalam hari, asifin, yang lesus, angin lesus. Ya. Jadi gambaran orang-orang kafir, ya, di gambarannya orang-orang yang kafir kepada Tuhan, orang-orang yang kafir kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, itu amalannya seperti debu yang kena sambar angin, ya kan? Yang mana anginnya itu adalah angin lesus, angin kencang, ya kan? Jadi debu yang kena sambar angin, yang anginnya ini angin lesus. La yaqdiruna, tidak menguasai mereka, orang-orang kafir, mimma, dari apa-apa, kasabu, yang telah mengerjakan mereka, ala syai'in, atas sesuatu, ya kan? Artinya mereka tidak menguasai atau tidak menerima dari hasil amalan mereka sedikit pun, ya kan? Jadi amalan orang kafir itu seperti ibarat debu yang kesambar angin, bret, hilang, bersih, ya kan? Artinya mereka, ya kan, tidak mendapatkan hasil dari amalan itu. Jadi la yaqdiruna mimma kasabu ala syai'in. Jadi mereka tidak mendapatkan dari hasil amalannya sedikit pun. Jadi nggak ada apa-apanya, ya. Di akhiratnya mereka nggak dapat apa-apa. Dzalika, demikian itu, tidak menjumpai hasil amalan atau tidak menjumpai pahalanya. Huwa dzalik, iku ad-dhalalu, kesesatan, al-ba'idu, yang jauh, ya kan? Jadi, ya kan, amalan mereka yang tidak ada hasilnya, ya, tidak ada pahalanya, itu merupakan, ya kan, perbuatan yang sesat, yang sangat jauh sesatnya. Jadi usaha mereka, amalan mereka yang tidak ada pondasi dan tidak ada istiqomahnya, ya kan, itu nggak akan, ya, ada pahalanya. Nah, itu berarti merupakan, ya, amalan yang sesat, yang sangat jauh sekali. Karena apa? Karena tidak ada hasilnya, ya kan? Mestinya, ya, tujuannya itu ke surga, tapi malah masuk ke neraka. Itu namanya tersesat yang sangat jauh, ya. Jadi seperti itulah, ya kan, namanya tersesat yang sangat jauh, yaitu, ya kan. Jadi ibaratnya, ya, orang ke Jakarta, ya kan, ternyata turun-turun, ya kan, sampai mana ini? Sampai NTB, ya, berarti itu tersesat jauh. Kalau orang ke Jakarta turun, ternyata, ya kan, nyampe mana ini? Ini di Bogor. Wah, itu tersesat, tapi nggak begitu jauh. Nah, itulah gambarannya. Jadi orang yang pengennya, niatnya beramal itu pengen cari surga, ya kan? Niatnya cari surga. Ternyata di akhirat nggak sampai surga, malah ke neraka. Wah, itu sangat jauh sekali, ya. Itu namanya ad-dhalalul ba'id, ya. Alam taro, adakah belum melihat engkau Muhammad, annallaha, sesungguhnya Allah, iku khalaqa, telah menciptakan siapa Allah, as-samawati, pada beberapa langit, wal arda, dan bumi, bil haqqi, dengan hak. Apakah engkau belum melihat Muhammad bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi itu dengan hak, ya, maksudnya ada tujuannya, ya, tidak hanya sekedar membikin, ya. Iyasya, ya, jika menghendaki siapa Allah, yudhibakum, maka menghilangkan siapa Allah kum, pada kalian, wayati, dan mendatangkan siapa Allah bi khalqin, dengan ciptaan jadidin, yang baru. Itu ya bisa, ya kan. Jika Allah menghendaki
menghilangkan kalian dan kemudian mendatangkan makhluk-makhluk yang baru, itu ya bisa-bisa saja, ya kan. Jangankan begitu, ya kan. Allah ya, telah menciptakan langit, Allah telah menciptakan bumi. Itu tidak ada sulit bagi Allah. Yang menciptakan langit dan bumi saja Allah, apalagi ya, membuat ganti isinya bumi, ya kan. Kalian dimusnahkan kemudian didatangkan makhluk yang baru, ya bisa-bisa saja. Wa madzalika, dan tidak ada demikian itu tindakan alallahi atas Allah bi azizin sulit. Dan tindakan seperti itu bukanlah tindakan yang sulit bagi Allah, sangat mudah sekali. Wa barazu, dan keluar mereka ya semua, ya kan, mereka semua keluar dari kubur, ya, keluar dari kubur menuju alam hisab, lillahi, kepada Allah, jami'an, kesemuanya. Faqala, maka berkata sapa ad-du'afa'u, orang-orang yang lemah, ya. Artinya dulu di dunia dia jadi pengikut, ya. Berkata lilladzina, pada orang-orang istakbaru, yang sombong mereka. Artinya ya, orang-orang yang diikuti. Jadi mereka semua manusia keluar dari alam kubur masing-masing menuju kepada Allah di padang mahsyar. Lalu di sana orang-orang yang lemah, yaitu dulu mengikuti, jadi pengikut dalam kesesatan, itu berkata kepada orang-orang yang sombong, kepada ya kan, yang diikuti, inna, sesungguhnya kami ad-du'afa, ya, kami orang-orang yang lemah, atau katakanlah murid-muridnya, kunna, telah ada kami lakum, pada kalian, ikutabaan, beberapa pengikut, ya, atau beberapa orang yang mengikuti. Fahal, maka adakah kan antum, kalian, para guru, orang yang diikuti, ikumununa, orang-orang yang menolak, anna, jauh dari kami, min adzabillahi, dari siksa Allah, min syai'in, pada sesuatu. Ya. Di orang-orang lemah, yaitu murid-muridnya, berkata kepada orang-orang yang sombong, yaitu guru-gurunya waktu di dunia, ya kan. Mereka berkata di alam sana, ya kan, wahai para guru, dulu kami kalian telah mengikuti kepada dulu kami telah mengikuti kepada kalian, ya, apa yang kalian ajarkan kami ikuti dan kami amalkan. Nah, sekarang kita sama-sama di neraka. Nah, apakah kalian mampu menolak siksaan Allah dari kami? Apakah kalian bisa menolak siksaan Allah dari kami? Qalu, menjawab mereka, para guru, lau hadana, seandainya memberi petunjuk kepada kami sapa Allahu Allah, ho lahadainakum, niscaya memberi petunjuk kami kum, pada kalian, sawaun, sama, alaina, atas kita, ajazi'na, apakah menggerutu kita, am sobarna, ataukah bersabar kita, malana, tidak ada bagi kita, min mahisin, tempat pergi, tempat pindah dari sini. Lalu guru-gurunya, ya, para pengajak kesesatan itu berkata kepada murid-muridnya yang diajak, seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, pasti kami akan memberikan petunjuk kepada kalian. Ya kan? Sudahlah, ya kan? Kita ini sama-sama. Ya kan? Apakah kita menggerutu, ya kan? Ataukah kita sabar? Kita tidak akan bisa pergi dari sini, ya kan? Sama saja, ya kan? Kita menggerutu, kita bersabar, berdiam di sini, ya tetap akan selamanya di sini. Kita tidak akan bisa pindah dari sini, dari siksa Allah ini.
Waqala, dan berkata sopo asyaitonu, setan, lamma qudiya, ketika telah diselesaikan opo al-amru, perkara, ketika telah dihukumi opo al-amru, perkara. Innallaha, sesungguhnya Allah iku wa'adakum, menjanjikan siapa Allah kum pada kalian, wa'dal haqqi, dengan janji yang hak, wa wa'adtukum, dan menjanjikan aku setan kum pada kalian, fa akhlaftukum, maka menyelisihi aku setan kum pada kalian. Nah, ketika semua perkara sudah dihukumi, sudah diselesaikan, orang iman semua sudah masuk ke surga, orang kafir semua sudah masuk di neraka, maka iblis berkata, setan berkata, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian dengan janji yang hak, dan saya, iblis, telah berjanji kepada kalian, tapi aku selisihi janji itu. Nah, ini maksudnya, untuk menambah kesusahan, jadi untuk menambah kesusahan ahli neraka. Jadi iblis berdiri di tengah-tengah ahli neraka, kemudian iblis mengatakan seperti ini. Nah, tujuannya Allah membuat seperti ini adalah agar mereka tambah susah, tambah susah, tambah nelongsone, jadi tambah susahnya, tambah nelongsonya, bukannya ada jalan keluar, untuk menuju surga, tapi ternyata tambah susahnya setelah iblis mengatakan seperti ini. Kalau Allah menjanjikan kepada kalian dengan janji yang hak, nah, berarti kalau kalian waktu itu kalian mengikuti ajaran Rasul, mengikuti agama Allah, ya sekarang tidak di sini, tentu kalian pasti di surga, karena Allah tidak menyelisihi janji. Nah, kenapa kalian sekarang di sini? Karena kalian mengikuti saya, sedangkan saya menyelisihi janji. Wa makana, dan tidak ada li bagiku, setan, alaikum, atas kalian, opo min sultanin, dalil, illa, kecuali anta'autukum, mengajak aku setankum pada kalian, fastajabtum, maka mengikuti kalian, li, kepadaku. Dan sebenarnya saya mengajak kepada kalian dulu di dunia itu tidak ada dalilnya. Jadi ajakan saya kepada kalian dulu waktu di dunia itu nggak ada dalilnya. Saya nggak punya dalil. Ya kecuali hanya sekedar mengajak tapi kalian ikut. Ya udah, Jadi nggak bisa digugat, Untuk itu fala talumuni, maka jangan mencela kalian nih kepadaku. Walumu, dan mencelalah kalian anfusakum, pada diri kalian, Untuk itu janganlah kalian mencela saya, Celalah diri kalian sendiri, salahnya sendiri. Orang nggak ada dalilnya kok diikuti, Ma'ana, tidak ada aku setan, bimusrikhikum, orang yang menolong kepada kalian. Wa ma antum, dan tidak ada kalian, orang-orang kafir yang di neraka atau para ahli neraka, iku bimusrikhiyya, orang yang menolong kepadaku. Saya tidak akan bisa menolong kalian, kalian pun tidak akan bisa menolong saya. Ini sesungguhnya aku setan atau iblis, kafartu, mengkufuri aku, artinya tidak mengakui, bima, dengan apa-apa asyraktumuni, yang telah menyekutukan kalian nih kepadaku, min qablu, dari sebelum ini. Dan saya tidak mengakui terhadap penyembahan kalian kepada saya.
waktu di dunia. Jadi sekarang saya tidak mengakui, saya kufur, artinya saya tidak mengakui terhadap perbuatan syirik kalian kepada saya, penyembahan kalian kepada saya. Ya. Saya cuci tangan, ya kan. Innadz zalimin, sesungguhnya orang-orang yang aniaya, lahum bagi mereka zalimin adzabun, siksaan, alimun yang pedih. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang aniaya akan mendapatkan siksaan yang pedih, yaitu di neraka. Yaitu setan dan bala tentaranya, orang-orang kafir. Wa udkhila, dan dimasukkan sapa alladzina, orang-orang amanu yang beriman mereka, wa amilu, dan beramal mereka as-solihati, pada kebaikan-kebaikan, dimasukkan jannatin, pada beberapa surga atau kebun, tajari mengalir min tahtiha, dari bawahnya surga, opo al-anhar, beberapa sungai, khalidina, orang-orang yang kekal, fiha, di dalam surga, biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, tahiyyatuhum, penghormatan mereka, fiha, di dalam surga, iku salamun, kalimat salam. Nah, di sisi lain, di tempat lain, yaitu di lain neraka, nah, orang-orang iman dimasukkan ke dalam surga, ya kan. Jadi orang-orang iman dan beramal solih, mereka dimasukkan ke dalam surga yang selalu mengalir berbagai macam aliran air sungai di bawahnya surga. Mereka kekal di dalam surga atas izin Allah. Adapun penghormatan yang mereka gunakan ketika ketemu adalah kalimat salam, ya kan. Alam taro, adakah belum melihat engkau Muhammad, kaifa, bagaimana, doroba, telah menjadikan sapa Allahu Allah, mathalan, pada perumpamaan atau gambaran, yaitu kalimatan thayyibah, kalimat thayyibatan yang baik, kalimat thayyibah, ya, yaitu la ilaha illallah, ya, kalimat tauhid, ya, la ilaha illallah. Allah menggambarkan kasyajaratin, seperti pohon, thayyibatin, yang baik, ya, yaitu pohon kurma. Digambarkan, ya, pohon kurma. Pohon kurma ini maksudnya gambaran untuk orang iman, ya, orang iman. Asluha, pangkalnya pohon kurma, iku sabitun, tetap. Ya. Jadi pangkalnya pohon kurma itu kuat, ya, tidak mudah lepas, tidak mudah jebol, ya kan. Jadi kalau sudah nancep ke dalam, kuat, ya kan, sulit untuk dilepas, dicabut, ya kan. Wa far'uha, dan cabangnya pohon, ya, cabangnya pohon kurma, iku fis samai, menjulang ke langit, ya. Jadi cabangnya pohon kurma itu, ya, menjulang, ya, ke langit, ya. Nah, ini gambaran, ya kan. Jadi kalimat thayyibah itu adalah la ilaha illallah, ya kan. Kemudian syajaratin thayyibah itu adalah orang iman, ya kan? Orang iman. Jadi orang iman itu ibarat pohon kurma yang sangat-sangat kuat sekali keimanannya. Nah, wa far'uha fis sama, ya kan? Far'uha fis sama. Ya. Jadi artinya amalan orang iman, ya, amalan orang iman itu bisa diangkat sampai ke langit karena diterima oleh Allah. Ya. Jadi syajaratin thayyibah itu adalah orang iman, kemudian asluha sabit, ya, pangkalnya pohon itu kuat, itu maksudnya adalah kalimat la ilaha illallah yang sudah merasuk di hati orang iman. Jadi sudah yakin betul bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, dengan begitu, dengan kekuatan iman inilah, ya kan, maka
amalan-amalan orang iman akan diterima oleh Allah. Tu'ti mendatangkan apa pohon, ukulaha pada buahnya pohon, kullahinin setiap masa, setiap tahun, setiap musim, bi'idni rabbiha dengan izin Tuhannya pohon. Selain itu, pohon kurma yang jadi gambaran itu bisa mendatangkan buahnya di setiap masa, setiap panen atas izin Allah. Itulah gambaran, ya kan. Jadi gambaran orang iman dengan kalimat la ilaha illallah itu digambarkan pohon kurma. Wa yadribu dan menjadikan sapa Allah al-amthala pada beberapa gambaran linnasi untuk manusia. La'allahum agar mereka iku yatadzakkarun sama mengambil peringatan mereka. Dan Allah juga telah membuat bermacam-macam gambaran untuk manusia agar mereka mau mengambil peringatan, menjadikan sebuah nasihat dari gambaran itu. Wa mathalu kalimatin dan gambarannya kalimat khabithatin yang jelek. Sedangkan gambarannya kalimat yang jelek yaitu kalimat-kalimat yang syirik kalimat-kalimat yang maksiat kepada Allah. Iku kasyajaratin seperti pohon khabithatin yang jelek yaitu alhamdulillah bunga bangkai gambarannya. Ijtusat yang dicabut apa pohon min fauqil ardi dari atas bumi. Maksudnya mudah sekali untuk dicabut. Jadi gambaran kalimat yang jelek itu seperti pohon yang jelek, yaitu bunga bangkai. Jadi bunga yang baunya nggak enak, kemudian akarnya juga tidak kuat, mudah dicabut. Malaha tidak ada bagi pohon min kororin, ketetapan, ya kan? Min kororin, ketetapan. Jadi pohon itu tidak punya kekuatan, tidak punya kekuatan. Nah, ini adalah gambaran orang kafir, ya kan? Jadi gambaran orang kafir. Jadi dengan perbuatannya, maksiatnya, perbuatan syiriknya, kafirnya kepada Allah, ini, ya kan, mudah sekali, ya kan, mudah sekali, untuk berbuat kemaksiatan, mudah sekali untuk berbuat pelanggaran karena tidak ada keimanan, tidak ada keimanan. Jadi la aslalaha wala thabata. Jadi pohon yang tidak ada pangkal dan tidak ada ketetapan. Nah, begitu pula orang kafir, ya kan. Orang kafir itu tidak ada pangkalnya. Jadi nggak ada la ilaha illallah di hatinya. Juga wala faro'ah, juga tidak ada cabangnya. Nah, itulah orang kafir. Selain itu tidak bisa dipanen buahnya. Jadi orang kafir itu tidak bisa dipanen, ya kan, buahnya. Jadi bunga bangkai itu nggak bisa dipanen. Ya. Itulah orang kafir, amalannya tidak ada hasilnya, karena memang tidak diterima oleh Allah. Ya. Kalau tadi adalah pohon kurma, ya kan, pohon kurma itu akarnya kuat, ya kan, akarnya kuat. Ya. Kemudian cabangnya menjulang tinggi ke langit, itulah amalan orang iman, ya kan. Terus kemudian setiap tahun bisa berbuah, berarti amalan orang iman ada pahalanya. Itu gambaran. Jadi buah ini adalah pahala, pahala. Iya, pahala. Jadi bisa menghasilkan buah, inilah pahala dari amalan orang-orang iman. Nah, yang kedua tadi gambaran untuk orang-orang kafir yaitu bunga bangkai, ya kan? Ya, pangkalnya tidak kuat karena nggak ada la ilaha illallah, tidak ada keimanan artinya, ya kan? Nggak ada ketetapan iman, ya, sehingga mudah dicabut, ya kan? Gampang melakukan kemaksiatan, gampang melakukan pelanggaran, kemusyrikan, ya kan? Nah ini, hasil dari amalannya pun ya tidak ada, ya kan? Tidak ada amalan, tidak ada hasil dari amalan, nggak dapat apa-apa. Ya. Yuthabbitu menetapkan sapa Allah alladzina pada orang-orang amanu yang beriman mereka bil qauli tsabit
dengan ucapan yang tetap. Ya. Allah menetapkan orang-orang iman ya, dengan ucapan yang tetap, maksudnya kalimat la ilaha illallah fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirati, dan di akhirat ya, termasuk di alam kubur ya kan. Jadi Allah menetapkan ya orang-orang iman dengan ucapan la ilaha illallah, baik semasa mereka hidup di dunia dan ketika mereka sudah di akhirat, di alam kubur. Jadi di alam kubur nanti orang iman oleh Allah juga ditetapkan dengan kalimat la ilaha illallah itu ya, sehingga bisa selamat ya dari siksa kubur dan seterusnya sampai di akhirat. Wa yudhillu, dan menyesatkan sapa Allahu Allah az-zalimin, pada orang-orang yang aniaya. Dan Allah menyesatkan pada orang-orang yang aniaya, yaitu orang-orang yang tidak mau menetapi agama Allah, orang-orang yang maksiat, orang-orang yang syirik ya, yang menyembah Tuhan selain Allah, itu oleh Allah disesatkan dan dimasukkan ke dalam neraka. Wa yaf'alu, dan menindakkan siapa Allah, siapa Allahu Allah, ma pada apa-apa, yasha'u, yang menghendaki siapa Allah. Dan tentunya Allah melakukan sesuatu yang Allah kehendaki. Kalau memang Allah ya kan menghendaki ya orang iman ya, orang itu iman ya dilalah ya kan, dia bisa menerima ya kebenaran. Tapi kalau Allah menghendaki orang itu tidak bisa iman ya dilalah ya, dia tidak bisa menerima kebenaran agama Islam yaitu. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Semoga Allah paring manfaat dan barokah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.